doing agile development itu apa namanya, jauh dari kata ya apa ya, tidak selalu berkorelasi dengan penggunaan tools, penggunaan framework, Hmm. penggunaan any jargon-jargon yang kekinian gitu ya. CEO tidak selalu benar. Hmm. Paling benar adalah captures insight dari CEO dan we test to the market. Bener nggak kayak gitu? Dia kemampuan nyari data, nentuin sampel set data yang bener, doing the analytics gitu kan, sampai akhirnya nemu atau generate insights, um, apa sih yang matters gitu ya. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. Where we have in-depth conversation about building and growing startups. With the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Oke, builders. Nah, di episode pertama tadi kita udah discuss sebenarnya lebih banyak role gitu ya, ngomongin sebenarnya apa itu Scrum Master as a role gitu ya. It's not about the posisinya atau kayak nama posisinya gitu, tapi it's about the role, what they do gitu kan. Dan juga tadi kita ngediscuss sebenarnya skill set apa sih yang dibutuhin buat product managers di tahap kayak early stage nih, buat teman-teman yang di early stage. Nah, mungkin Mas Pepe ini di episode 2 ini gue pingin lebih menggali sih gitu ya tadi ya. Apa namanya soal kalau kita mau the product to runs gitu kan, tentunya butuh skill set buat orang-orang produk gitu kan ya. Ada mungkin tadi ada yang role-nya lebih ke arah thinker, ada yang role-nya eksekutor. Kalau misalnya teman-teman founders mau nge-hire gitu ya, sebenarnya skill setnya tuh apa sih yang paling penting? Both mungkin soft skill dan hard skill kali ya, karena kan tidak hanya hard skill harusnya ya, ada soft skill juga. Boleh diceritain nggak sih Mas Pepe, apa yang paling penting sih sebenarnya as a skill set buat product people? As a skill set ya. Jadi as a product person tadi kan tujuannya adalah gimana cara dia bisa maximizing value yang nyampe ke customers. Berarti kan dia harus membuat sesuatu yang tepat guna gitu ya. Untuk membuat sesuatu yang tepat guna itu ada dua aspek nih, nggak cuma sekedar apanya yang dibuat gitu kan, tapi kenapa dia harus buat itu. Jadi kemampuan untuk understanding the problems itu the most number one ya. Untuk bisa understanding the problems itu wah, tekniknya banyak banget gitu ya. Ada banyak theoretical yang mereka bisa pelajari ya. Contohnya mungkin saya bring up beberapa kayak teori design thinking, teori doing this design sprints, any user inceptions ya, bikin customer persona. Itu kayak itu adalah activity yang bisa membuat kita untuk Understanding the problem ya. The problems gitu ya. Kadang-kadang problem juga nggak cuman datang dari yang sifatnya itu kan tadi sifatnya banyak kan tacit ya, jadi kita harus gali gitu ya. Ada beberapa yang sifatnya explicit, itu bisa dipelajari dari data ya. Jadi dari sekian banyak data yang ada di dunia, memilih mana data yang relevan gitu kan. Bisa mungkin dia di awal nggak harus build dataset sendiri gitu ya, tapi dia mungkin harus find dataset publik yang ada gitu ya. Jadi ya kemampuan nyari data, nentuin sampel set data yang benar, doing the analytics gitu kan, sampai akhirnya nemu atau generate insights, apa sih yang matters gitu ya. Nah sebenarnya majority dua hal itu sih sebenarnya yang sangat dibutuhkan, yang paling majors gitu ya, dibutuhkan sebagai seorang produk gitu untuk di awal. Ya other than that ya pasti butuh soft skills yang sifatnya mendukung untuk itu. Contohnya ya communications, public speaking, terus gimana caranya dia bisa problem solving, terus ya untuk menentukan priorities gitu kan, terus solving dependencies itu kan butuh banyak skills ya, negotiations gitu ya. Dan ini kadang-kadang nggak mesti nggak mesti kayak lulusan engineers gitu yang bisa ke produk itu gitu ya. pertanyaan berikutnya sebenarnya dari gue. Sebenarnya kalau ditanya orang produk harus engineer nggak sih Mas? Katakan gini, lu harus ngerti bahasanya tech nggak sih gitu? Itu mungkin kali ya. Nah justru gimana ya? Justru malah as an produk sebagai engineers itu rentan bias sih sebenarnya. Karena engineers itu kan skill setnya dia akan dibutuhkan untuk ngedeliver produknya. Tentunya itu
penting ya untuk bukan penting ya, maksudnya it's a good things buat tahu kayak risk, untuk ngukur risk gitu, Hmm. development ini seberapa Ya. gede, terus nanti cost-nya seberapa banyak, itu penting gitu ya. Cuman itu tidak akan berguna kalau dia nggak tahu sebenarnya yang dibutuhkan sama User user or apa? customer itu apa. Yang pada akhirnya itu malah malah akan lebih banyak yang kepake adalah sisi gimana caranya bisa apa namanya nge-grab apa namanya data doing research, itu malah kayak research metodologi itu malah malah penting gitu ya. Data analytics itu malah penting gitu ya. Data analytics kan nggak mesti engineers ya. Hmm. Ya kita kadang-kadang di beberapa ya any majors you have pasti pernah doing research gitu kan. Nggak mungkin Betul. itu majors gitu kan. Terus kayak dari sisi understanding bisnis juga kadang-kadang nggak mesti orang engineers, malah business acumen itu banyak orang ekonomi yang Ya. belajar gitu kan dari bisnis, Mm-mm. belajar gitu ya. Jadi ini malah kombinasi kombinasi dari skill set yang Mm-mm. macam-macam sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang harus engineers nggak juga. Kalau dibilang harus orang ekonomi juga Nggak juga nggak juga gitu gitu ya. ya. Jadi mau nggak mau jadi harus 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 misalkan jadi harus kejar bolongnya. Jadi kalau ini sebenarnya perpaduan antara bisnis dan teknologi kan. Jadi kalau dia datang dari sisi bisnis, ya berarti dia harus kejar sisi teknologinya. Kalau dia harus teknologi, dia harus kejar Hmm. sisi bisnisnya gitu ya. Hmm. Walaupun memang fakta ya, majority ya. Tapi ini sih Nggak bisa dibuktikan juga, hajar cuma buat semua, nggak bisa digeneralisir ya. Mungkin dari sisi engineer ngejar ke bisnis bisa lebih cepat gitu ya ketimbang dari bisnis ngejar ke teknologi, karena apa namanya durasi waktu belajarnya dan itu mungkin takes time dan ya. tingkat kesulitannya mungkin agak sedikit beda gitu. Tapi bisa dua-duanya akan bisa catch up gitu Interesting. sih. Karena itu banyak pertanyaan, kalau gue nge-hire bisa nggak sih sebenarnya orang produk tuh nggak dari tech atau dari apa engineering background gitu kan, terutama apa namanya banyak sekali kemampuan bisnis kayak bisnis acumen tadi ya, itu juga jadi hal yang Betul. suka jadi selalu founders nih bingung when to hire gitu kan gitu ya. Nah, Betul. Nah, sorry, saya menambahin sedikit. Itu bisa jadi juga dari tergantung apa yang mau di-solve sama perusahaannya saat itu di sisi produk. Gimana tuh Mas? Jadi kalau misalkan yang ternyata problemnya itu adalah understanding the customers, bisa jadi malah produknya itu malah cari dari orang research, orang mungkin psikologi gitu kan, buat tahu customer behavior gitu kan. Bisa jadi dari situ. Produknya mungkin early stage banget gitu kan, mungkin butuh tahu ROI dan segala macam. Bisa jadi mungkin orang produknya harus heavy di sisi bisnis Bisnis. gitu, instead of Yang ngerti teknologi gitu kan. matrix banget gitu ya orang produknya gitu ya. Betul. Ada beberapa company yang ternyata secara dari sisi produknya itu tech banget, kayak mungkin saya kasih contoh kayak produk-produk blockchain, Ya. kripto sekarang. Itu kan heavy banget di Betul. teknologi kan. Nah, itu bisa jadi orang bisnis not necessary bisa catch up gitu kan. Mungkin orang teknologi yang bisa lebih cepat catch up sama produknya. Jadi tergantung nature bisnisnya sama stage-nya mereka apa yang mau di cover saat itu. Iya, menarik. Jadi itu yang perlu di note ya berarti ya. Memang harus lihat juga nature of produknya, mungkin tipe customernya juga kali ya, tipe problem yang mau di tackle tuh apa sebenarnya gitu. And then you try to Ya, look betul. for the right skill set gitu kan to solve that problem gitu Betul. ya sebenarnya. Oke, Betul. interesting. Ini sih debunking bahwa sebenarnya orang produk tuh harus dari engineering gitu ya. I think that's the point. Nah, aku mau balik lagi dong Mas ke tadi ya, building a product team. Ada nggak sih mungkin kesalahan-kesalahan dalam, mungkin gini ya tadi ya, kayak ternyata orang produk harus kok dari engineering. Ada nggak sih hal-hal itu lagi nih yang teman-teman founders tuh harus tahu nih, terutama yang di tahap awal ya gitu, yang sebenarnya lo nggak harus gitu kok gitu. Ada nggak Mas? Mungkin do you have some? Oke. Mungkin saya highlight beberapa common problems yang orang bilang kayak ngerasa gue doing agile development tapi sebenarnya nggak agile. Nggak agile at all ya. Nomor satu yang mungkin ini unpopular opinions, karena nggak semua orang berani untuk ngomongin ini. Gak apa-apa, highlight that time. Karena satu, CEO tidak selalu benar. Jadi ada beberapa ya common mistakes itu adalah dengerin CEO maunya apa. Dia mau A jalanin A, dia mau B jalanin B, dia mau C jalanin C, gitu ya. Padahal argumentasi tersebut atau judgement tersebut itu tidak atau belum dites ke customer. Ya, jadi itu satu. Dengerin CEO juga salah ya. Yang paling benar adalah captures insight dari CEO,
then we test to the market, bener nggak kayak gitu. Dan kita harus berani berani bilang kalau emang nggak seperti itu, ya ya udah CEO-nya berarti salah gitu ya. Marketnya nggak mau gitu kan. Either kita ganti bisnisnya pivot atau ya udah, Find a new problem to ya solve mau mungkin gimana. gitu ya, yang memang ada Iya, problemnya gitu ya. betul. Heeh, heeh. Betul. Itu satu ya, CEO nggak selalu benar gitu ya. Eee, Terus yang kedua mungkin, Mmm, doing agile development itu, apa namanya, jauh dari kata ya apa ya, tidak selalu berkorelasi dengan penggunaan tools, penggunaan framework, penggunaan Mmm, any jargon-jargon yang kekinian gitu ya. Kadang-kadang not ya, necessary. Agile development itu nggak selalu itu, gitu ya. Kenapa? Karena agile development itu harusnya berkembang, berdasarkan kebutuhan gitu ya dan pembelajaran di market gitu ya. Mmm, Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, not necessary kayak di awal kita harus pakai tools yang sophisticated, kita harus pakai Trello, kita harus pakai Jira gitu ya, mhm, kita harus punya product managers gitu ya. Enggak juga gitu ya. Agile development can be start dari tim yang sangat kecil, sangat small gitu kan. Bahkan kalau kita bilang mungkin kerjanya kayak koboi gitu ya. Koboi itu berarti, eee requirement sekarang kita plan seperti ini, tiba-tiba besok berubah, tiba-tiba 3 hari kemudian berubah lagi. It's an agile development gitu ya. We have to accept the change gitu kan. Masalah adalah seberapa kita bisa memanage risikonya aja gitu mmm, ya. Jadi kalau udah mulai sebenarnya red flag-nya nih ya, kalau kita udah mulai ngerasa bahwa kita agile development, taunya dari mana? Oh, kita doing Scrum, kita pakai Kanban, oh kita pakai Jira, kita pakai Trello, mmm, what else? Oh kita hire, apa namanya, kita hire product manager segala mhm, macam gitu ya. Padahal mungkin role-nya product manager-nya nggak product manager gitu ya, mmm, bukan product owner bahkan, dia cuman jadi asisten atau 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 technical atau sekretarisnya orang bisnis gitu bisa jadi kan. Ya itu non agile at all gitu ya. ya, Itu common common mistake. Start from jargon. Aduh, mmm, jangan jangan deh ya. mhm. Itu, Ya, udah deh itu red apa flag namanya, abis, salah red flag ya pokoknya ya. red flag abis Heeh, kalau di awal udah jargon jargon udah udah, red flag heeh, abis. heeh, heeh. Oke berarti tadi apalagi ada lagi nggak Mas? Mungkin tadi kan 2 pertama apa tadi, soal CEO ya, they're not always right. Kita harus Ya, ngobrol lagi sama customer, ya. cek lagi ke market gitu. Kedua adalah soal jargon nih. Nah ada lagi nggak mungkin yang Ah, salah-salah nih? ya yang salah-salah itu adalah, mungkin mungkin, in short kayak scaling is not everything ya. Jadi kadang-kadang Mmm, tuh kita tuh kayak terburu-buru untuk scaling, oke lah kalau mhm, scale the business oke lah mhm, itu mungkin ada hubungannya sama, bisnis investor gitu ya, ya. Tapi scaling the team, oke eee, menarik. not necessary. Jadi kadang-kadang tuh orang mikirnya, "Oh scaling the business that means scaling the team." Mmm, Not necessary sih, karena bisa jadi mmm, when we call scaling kita yang bilang scaling the business bisa jadi ada beberapa sisi bisnis yang sudah kita cover secara teknologi dan produk, which is berarti itu kita bisa anggap it's done, udah, itu udah cukup sampai situ, dan kita bisa move ke topik yang lain. Jadi nggak selalu harus nambah tim, nggak harus selalu mmm. nambah orang, ya. Pertanyaannya mungkin Jadi susulannya gini Mas, j kapan harus nambah mmm, orang? Karena banyak yang juga suka, "Nih kayak gue harus nambah orang deh, udah dapat investment money, oke I have to add more people in my team, product, gedein product team," wah gitu, itu sering gitu kan. Kapan menurut Mas oke Pepe? oke. Nomor satu itu adalah ketika ketika sudah dapat use case bisnis baru yang emang mau dikejar, itu satu dulu tuh. Mmm, Jadi kalau ada use case bisnis baru yang mau dikejar gitu ya, which is berarti akan relates to mungkin ada additional features, akan ada additional development, akan ada produk baru, akan ada eksperimen baru mmm, gitu kan. Which is itu udah nggak bisa di-tackle sama tim yang sekarang, dan mmm, hire the new people gitu mhm, kan. Itu in terms of quantity ya. Ada juga masalahnya in terms of quality. Jadi ketika kita mau nge-solve these problems, ternyata ini butuh skill set yang lebih advance. mmm, Ya, itu biasanya topik-topik yang sudah, high level kayak data science segala macam itu biasanya itu akan kayak data science tuh biasanya kadang-kadang ya di beberapa tim itu baru di-hire terakhir tuh. oh, Kenapa ya? Karena harus mastiin dulu data sets-nya udah udah banyak, good enough mhm, gitu untuk diolah. Ya kalau data sets-nya nggak nggak ada ada, data ngapain? sets-nya masih Excel, ngapain hire data Iya iya scientist iya, kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi once the skill set udah nggak mumpuni, mumpuni untuk nge-solve problemnya, then hire new people. Terus kalau mmm, misalkan ada business use case baru yang udah nggak bisa di-cover secara quantity dari timnya, ya mau nggak mmm, mau harus hire orang baru. Di situ aja, apa namanya, trigger-nya gitu ya. mhm. Jangan
udah dana investment nih, hire orang baru, terus ngerjain apa? Ya nanti kita Itu cari cari lah lah. apa yang dikerjain. Itu karena banyak yang ke pressure gini. Oke, gue dapat dana investment, abis itu I have to spend, ada allocation of funds yang harus kita spend gitu kan. Spendnya kemana? Of course, improving the team. Tapi nggak tahu mau dibawa kemana improvement tim ini Iya, gitu kan. Ya, iya. ya, ya. Dan satu hal lagi, Zara. Jadi kita ngomong scaling itu nggak harus 100% scale. Jadi kalau product development itu kan ada hulu ke Ya. hilir gitu ya. Jadi nggak kayak making the feature in software engineer itu udah di ujung gitu ya. Tapi kan ada proses inception, kayak business research-nya segala macam. Nah, kita ngomong scaling bisa jadi kita scale orang bisnisnya dulu, kita scale researcher-nya dulu. Jangan apa namanya belum dapet form use case-nya apa, kita udah hire engineer-nya ya. Ini dia bingung kan mau ngapain, orang ininya juga belum pasti apa yang mau dibikin gitu ya. Kalau bisa researcher-nya di hire dulu, orang bisnisnya dulu gitu ya. Jadi Orang produk yang nggak lebih ke harus arah langsung komplit. research-nya ya. Kan ada tuh emang orang produk yang mereka dia fokusnya ngobrol sama customer gitu ya. Sebenarnya ada kan yang role-nya. Tadi yang Betul, role-nya apa? betul. Atau orang Role-nya bisnisnya thinker aja, ya. orang bisnisnya dulu, thinker. Bisa jadi orang bisnisnya itu ya dia harus berpikir secara produk gitu. Jadi orang produknya orang bisnisnya waktu itu. Nanti once begitu pas sudah mulai banyak nih topiknya, baru dia hire either product owner atau product manager yang bisa ngasih dia si orang bisnisnya untuk collaborate bareng Ya, gitu. ya. Nah, Mas, ini aku ada jadi pertanyaan susulan nih mengenai sebenarnya tadi ya kan ada orang bisnis gitu ya, ada orang produk, ada orang bisnis yang harus berpikir secara produk gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan mindset, semuanya balik lagi ke mindset gitu kan. Nah, kalau ngomongin tadi agile product development, itu harusnya memang hanya tim produk atau it's supposed to be internalized to all the team, even orang marketing, orang finance, yang namanya produk agile, being agile gitu, agile mindset tuh. Dan apa sih agile mindset yang paling, maksudnya dari seluruh, maksudnya mindset is very wide gitu ya, gede banget. Tapi apa sebenarnya yang paling penting untuk di-internalize sih dalam sebuah tim? Karena ini penting sih menurut gue. Gitu. Oke. Jadi saya balik ke teori agile pilar dulu aja ya. Jadi pilarnya agile itu sebenarnya nggak jauh-jauh, cuma 3 sebenarnya. Transparency, inspect, and adapt. Transparency itu tuh make sure any information within the whole organization transparent, sehingga orang bisa belajar, orang bisa tahu kondisi saat itu apa, sehingga dia bisa inspect, ngecek mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diubah gitu ya, dan akhirnya mereka bisa adapt, bisa do the change gitu ya. Jangan sampai menyerah dengan perubahan gitu kan. Nah, tadi kalau ditanya, butuh nggak sih apakah cuma orang produk doang? Sebenarnya jawabannya jadinya gini. Kita kan tuh ngomongin transparansi within the organization, kita butuh tahu nih customer butuhnya apa, sehingga kita gimana cara approach customernya segala macam. Itu kan sebuah informasi yang nggak cuma produk doang. Itu tuh kita harus tahu nanti marketingnya bakal gimana gitu kan. Salesnya Nanti gimana gitu kan. salesnya gimana, operationnya akan Ya. seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh involvement ini tuh harus ada di semua lini departemen di dalam organisasi, sehingga nantinya struktur dari organisasinya itu tersebut udah lagi nggak silo. Jadi mereka akan connect menjadi kayak sebuah komunitas gitu kan, di mana komunitas itu punya sebuah topik yang mau di-solve gitu kan. Di mana eksekutornya itu ya nggak cuma orang produk gitu kan. Produk dan features itu hanya apa istilahnya, itu mungkin kalau di dalam tubuh manusia itu mungkin cuma dagingnya gitu ya. Tapi kan gimana caranya supaya daging itu bisa tumbuh, bisa subur gitu kan butuh pembuluh darah segala Ya. macam ya. Itu mungkin orang sales yang harus ngebawa leads customernya, orang marketing yang harus marketing dari sisi produknya juga gitu. Mereka akan jadi satu kesatuan di mana mereka bisa ngelihat posisi mereka ada di mana sekarang. Nah, mereka bisa take action bareng. Jadi kalau misalkan, oh di sini usersnya kurang nih. Oh berarti jangan-jangan untuk ngedapetin users baru itu ada caranya kan nggak cuma organik, tapi kita juga mungkin pakai paid effort gitu kan. Kita ngeluarin duit, which is spending marketing. Mungkin salesnya harus lebih lebih rigorous gitu ya, canvassingnya apa semua lebih gitu kan. agresif lagi gitu kan. Sehingga produknya juga semangat karena ini trafficnya ada nih ke gua ya, gua tinggal gimana caranya supaya traffic yang ada bisa stay di ini. Jadi mereka akan collaborate sebenarnya, karena itu ada juga di salah satu agile manifesto yang berbunyi gini, agile development itu adalah
dia akan customer collaborations over contract negotiations. Jadi instead of orang bisnis nyuruh orang produk, kita bikin Gimana A ya? ya, ya udah salaman lu bikin, nanti kalau udah jadi A-nya kasih ke gua. Bukan gitu. Tapi si orang bisnisnya, orang marketing duduk bareng nih. Nih lo datanya begini, nih lo gua survei ke customer begini, nih udah gua tes ternyata customer maunya gini, dia nggak suka yang kayak gini. Ya udah menurut gua ini caranya. Oke, dari gua technical ini bisa di-execute. Oke, agree semua, dan yuk kita jalan, kita eksperimen. Nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng. Oke, jadi memang sebenarnya ya kalau ngomongin product development, especially agile tuh nggak hanya implementasinya ke orang produk atau orang tech gitu kan, tapi sebenarnya all the people that is collaborating gitu ya untuk creating the product, untuk mungkin ya tadi apa tujuannya, tergantung tujuannya, mau misalnya I don't know mungkin matrix yang lagi mau di achieve, mau growing the startup atau mungkin mau increasing the retention, semua kan punya peran ya di situ ya sebenarnya kayak gitu ya. Betul. Oke. Even ini saya highlight juga, even sampai orang HR dan orang finance itu bisa jadi involved di situ juga. Contohnya kayak orang finance, gue tahu nih bahwa buat ngedapetin effort, dapetin customer segini, ternyata kita nggak bisa organik, kita harus paid effort. Then we have to add more budgets on marketing, which is orang finance harus ada di situ, ngasih tahu, oke, kalau gue add budget segini, berarti ada yang kita harus save nih di mana gitu kan, segala macam. HR-nya pun juga harus involve di mana, ini skill setnya cukup nggak nih? Oh, jangan-jangan untuk hire ini, untuk dapetin ini, gue butuh banyakin orang sales atau banyakin orang marketing, so kita harus percepat hiringnya. Jadi bisa kebayangkan, jadi ini connect nih semuanya, nggak cuman kayak ngomongin produk as a product and engineering, develop product gitu. Oke, mengerti, clear banget. Nah, Mas Pepe, ini karena udah waktunya agak terbatas juga, pingin dong mungkin ini pertanyaan terakhirnya buat teman-teman nih yang lagi building product team gitu ya, di rumah di company masing-masing, di rumah masing-masing, di company masing-masing gitu ya. Mungkin ada nggak hal-hal yang menurut Mas Pepe this is the most important thing that you have to consider when you build your team pertama kali, especially product team, sebagai penutup kita hari ini? Oke, saran saya cuma satu, jangan pernah takut untuk ngedobrak status quo. Status quo itu adalah sesuatu hal yang udah jadi habit dan terjadi berulang-ulang, udah jadi pattern dari organisasi teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa bahwa apa yang teman-teman lakukan sudah tidak relevan ya, which is dari segi teknik, development segala macam ya. Paling biasanya agak heavy tuh di development ya. Oh, ini legacy-nya udah kayak gitu dari nih, dulu dari kayak awal gini. kita bikinnya udah kayak gitu. Gitu ya. Produknya juga, oh kita dari dulu nyarinya customer-nya kayak gini gitu ya. Jangan pernah takut untuk dobrak status quo, karena keberanian kita untuk ngedobrak status quo itu adalah sebenarnya sign bahwa are we agile yet or not gitu ya. Jadi kalau kita nggak berani dobrak status quo, ya kita akan stay di situ aja, akan berkutat dengan problem yang sama. Dan kalau tadi ngomongin 3 pilar, transparansi, inspect, adapt. Transparansi, inspect-nya jalan, tapi adaptnya nggak jalan. Which is kalau itu kita ngomongin pilar, ya udah satu pilarnya rontok, ya bangunannya akan rubuh gitu ya. Jadi nggak agility-nya nggak 100% berjalan di tim. Nah, That's itu why aja sih yang paling challenging the penting. status quo is very important ya, berarti ya di organization kayak startup yang perlu agile banget. Oke, very interesting, hari ini banyak banget ngobrol-ngobrol yang sebenarnya ini pertanyaan founders yang gue kumpulin aja sih ya Mas Pepe ya. Banyak yang suka nanya-nanya sama gue, terus gue kayak kita tanya coach kita dulu ya gitu kan. Jadi mudah-mudahan para founders, even product team yang lagi ngebangun sebuah startup nih, bisa juga sama-sama belajar dari tadi. Thank you so much Mas Pepe for the time ya, ini menarik Sama-sama banget. atas waktunya. Thank you Terima so kasih. much. Dan oh ya, untuk para builders jangan lupa juga untuk subscribe, like, juga share video ini gitu ya. Dan juga subscribe YouTube Impact2 di Impact2 gitu kan. Dan juga follow Instagram kita di impacttalk.io. Dan we'll see you in the next episode. Bye builders. Hi guys! Don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.